Halo semua, perkenalkan nama saya Mariana Rafiana Sialoho. Dengan NIM C1D1222026, saya mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dengan fokus program studi bisnis digital. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Untuk materi pertama yaitu apa itu CSM atau Cyber Security Management dan manfaat bagi organisasi. Yang pertama, manajemen keamanan cyber adalah praktik untuk melindungi sistem, jaringan, dan data organisasi dari serangan cyber. Manfaatnya bagi organisasi termasuk mengurangi risiko kebocoran data, melindungi reputasi, menjaga keandalan sistem, dan mematuhi regulasi. Manajemen keamanan cyber melibatkan serangkaian praktik dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi sistem informasi, jaringan komputer, dan data organisasi dari ancaman cyber seperti serangan malware, peretasan, pencurian data, dan gangguan layanan. Ini melibatkan identifikasi, perlindungan, deteksi, tanggapan, dan pemulihan terhadap ancaman serangan cyber. Baik, untuk materi kedua yaitu 3 konsep CSM. Yang pertama, identifikasi risiko dan penilaian. Identifikasi risiko ini membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk melindungi aset-aset kritis. Yang kedua, pengembangan kebijakan dan prosedur. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kebijakan dan prosedur keamanan yang sesuai. Ini termasuk penetapan standar keamanan. Yang ketiga, implementasi teknologi keamanan. Langkah terakhir dalam manajemen keamanan cyber adalah menerapkan teknologi keamanan yang sesuai untuk melindungi sistem dan data organisasi. Contoh kebocoran data. Yang pertama, serangan ransomware yang mengenkripsi data organisasi dan meminta tebusan untuk mendapatkan kunci deskripsi. Yang kedua, insiden phishing di mana kredensial pengguna dicuri melalui email palsu atau situs web palsu. Yang ketiga, pelanggaran keamanan yang mengakibatkan pencurian informasi sensitif seperti nomor kartu kredit atau informasi pribadi pengguna. Yang keempat, kerentanan dalam sistem atau aplikasi yang memungkinkan akses tidak sah ke data. Yang kelima, kegagalan dalam mengamankan perangkat fisik seperti laptop atau ponsel yang berisi data sensitif yang kemudian hilang atau dicuri. Tipe ancaman terhadap CSM yang pertama ada malware. Program jahat seperti virus, worm, dan Trojan horse yang dapat merusak atau mencuri data. Yang kedua, serangan phishing. Upaya memperoleh informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email atau situs web palsu. Yang selanjutnya, serangan DDoS. Upaya untuk membuat layanan atau sumber daya tidak tersedia dengan membanjiri sistem target dengan lalu lintas internet yang tidak sah. Yang keempat, pencurian identitas, penggunaan informasi pribadi seseorang tanpa izin untuk tujuan penipuan atau pencurian. Yang selanjutnya, perusahaan yang bergerak di bidang CSM. Yang pertama, CrowdStrike, menawarkan solusi perlindungan endpoint, deteksi ancaman, dan respon keamanan yang didukung oleh analisis threat intelligence. Yang kedua, Palo Alto Networks, mengkhususkan diri dalam firewall berbasis next generation serta solusi keamanan jaringan dan cloud. Yang ketiga, sistem Symantec, sekarang bagian dari Broadcom, menyediakan rangkaian produk keamanan termasuk perlindungan endpoint, manajemen identitas, dan keamanan cloud. Yang keempat, FireEye, terkenal dengan teknologi deteksi ancaman canggih serta layanan konsultasi keamanan dan respons keamanan insiden. Yang kelima, Checkpoint Software Technologies, menyediakan solusi keamanan jaringan, firewall, dan perlindungan endpoint. Yang keenam, Fortinet, mengkhususkan diri dalam produk keamanan jaringan termasuk firewall, VPN, dan sistem deteksi keancaman. Yang ketujuh, Cisco System, menawarkan berbagai produk keamanan jaringan dan teknologi keamanan informasi termasuk firewall, IDS atau IPS, dan keamanan cloud. Mengapa penting penerapan strategi data center disaster risk recovery? Yang pertama, continuity bisnis, memastikan bahwa operasi bisnis dapat tetap berjalan atau dipulihkan dengan cepat setelah terjadinya bencana atau gangguan serius terhadap pusat data.
Yang kedua, perlindungan data. Melindungi data kritis dan sensitif dari kerusakan atau kehilangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Mematuhi persyaratan regulasi terkait keamanan data dan pemilihan bencana yang dapat menghindari sanksi dan kerugian reputasi. Yang keempat, menjaga reputasi. Menjaga dampak negatif terhadap citra perusahaan akibat downtime yang panjang atau kehilangan data yang signifikan. Yang kelima, keandalan layanan. Memastikan bahwa layanan penting yang di-hosting di pusat dapat tetap tersedia untuk pengguna dan pelanggan. Yang keenam, investasi proteksi. Keamanan investasi perusahaan dalam infrastruktur IT dan dengan menyediakan lapisan pertahanan tambahan terhadap ancaman bencana dan kegagalan sistem. Baik, selanjutnya klasifikasi ancaman dikaitkan dengan informasi dan keamanan data. Berikut adalah klasifikasi ancaman yang terkait dengan informasi dan keamanan data. Yang pertama, serangan denial of service atau DOS, upaya untuk membuat layanan atau sumber daya tidak tersedia bagi pengguna yang sah dengan membanjiri sistem sistem target dengan lalu lintas yang tidak sah. Yang kedua, serangan man in the middle atau MITM, penyerang menempatkan dirinya antara komunikasi yang berlangsung antar dua pihak yang sah untuk mencuri atau memanipulasi data. Yang ketiga, serangan zero day, menyerang kerentanan yang belum diketahui atau belum di-patch oleh vendor. Ini memungkinkan penyerang untuk mengeksploitasi kerentanan terhadap sebelum pembaruan atau patch keamanan tersedia. Yang keempat, serangan insider, ancaman yang berasal dari dalam organisasi seperti karyawan yang sengaja atau tidak sengaja membocorkan atau merusak data. Pentingnya ada analisis risiko dalam penerapan CSM. Analisis risiko pentingnya dalam penerapan CSM karena yang pertama, identifikasi ancaman. Membantu organisasi mengidentifikasi potensi ancaman yang mungkin menghadang sistem dan data mereka, memungkinkan mereka untuk memprioritaskan langkah-langkah keamanan yang tepat. Yang kedua, penilaian dampak, memungkinkan organisasi untuk memahami potensi dampak serangan cyber terhadap operasi bisnis dan aset-aset kritis, sehingga mereka dapat mengalokasikan sumber daya dengan efektif. Yang ketiga, perencanaan respons, memungkinkan organisasi untuk merancang dan mengimplementasikan strategi respon keamanan yang tepat untuk mengurangi risiko, mempercepat deteksi, dan meminimalkan dampak serangan. Yang keempat, kepatuhan regulasi, membantu organisasi memenuhi persyaratan keamanan data yang ditetapkan oleh peraturan dan standar seperti GDPR, HIPAA atau PCI DSS, sehingga menghindari sanksi dan kerugian reputasi. Sejarah perkembangan virus komputer. Virus komputer telah mengalami evolusi dari program-program awal yang sederhana sehingga menjadi ancaman yang kompleks dan serius bagi keamanan sistem informasi. Padahal virus komputer muncul sebagai eksperimen atau lelucon antara para pengembang perangkat lunak. Namun seiring dengan teknologi dan koneksi internet, virus-virus tersebut telah menjadi merusak dan menyebar dengan cepat, menyebabkan kerugian yang signifikan bagi organisasi dan individu. Dari virus-virus awal yang sederhana sehingga serangan ransomware yang mematikan, perkembangan virus komputer mencerminkan perlunya terus-menerus meningkatkan keamanan cyber dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang semakin canggih. Sejarah virus komputer dimulai pada tahun 1970-an ketika program-program berbahaya pertama kali diciptakan. Definisi dan manfaat keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah upaya untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang berada dalam jaringan komputer dari serangan dan ancaman yang merusak. Manfaatnya termasuk mengurangi risiko kebocoran data, menjaga operasi bisnis yang lancar, melindungi reputasi perusahaan, dan mematuhi regulasi keamanan yang berlaku. Berikutnya, pencegahan terhadap ancaman keamanan data dan informasi. Untuk mencegah ancaman keamanan data dan informasi, berbagai tindakan dapat dilakukan termasuk yang pertama, penerapan firewalls dan antivirus. Instalasi firewall untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan serta penggunaan antivirus untuk mendeteksi dan menghapus malware. Yang kedua, pembaruan rutin, melakukan pembaruan sistem operasi, perangkat lunak, dan aplikasi secara berkala untuk memperbaiki kerentanan yang ditemukan. Yang ketiga, pengelolaan akses,
menerapkan kebijakan pengelolaan akses yang ketat untuk memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang memiliki akses ke data yang sensitif. Yang keempat, enkripsi data. Mengenkripsi data sensitif saat berpindah di jaringan atau saat disimpan di perangkat untuk melindunginya dari akses yang tidak sah. Yang kelima, pelatihan karyawan. Melakukan pelatihan keamanan bagi karyawan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang ancaman keamanan dan cara menghindarinya. Yang keenam, pemantauan dan deteksi. Memantau lalu lintas jaringan dan aktivitas sistem secara terus-menerus untuk mendeteksi dan merespon ancaman dengan cepat. Yang ketujuh, pemulihan bencana. Menerapkan strategi pemulihan bencana yang memadai untuk memulihkan data dan sistem yang terpengaruh akibat serangan atau kejadian yang tidak terduga lainnya. Baiklah, saya telah mempresentasikan dan menjelaskan materi yang saya bawakan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi saya. Thank you for your attention. Goodbye.